Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Ayu Halimatus Sa'dia dari kelas A. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi kuliah usul fiqh dengan dosen pengampu Haji Zainul Alim LCMA. Pada kali ini kita akan membicarakan tentang hukum Islam yang tidak disepakati. Di dalam usul fiqh ada beberapa hukum Islam yang tidak disepakati seperti yang pertama istihsan. Menurut bahasa adalah mengembalikan sesuatu kepada yang baik. Menurut istilah usul fiqh yaitu memperbandingkan, dilakukan oleh mujtahid dari qiyas jalili dan kepada qiyas kafi, atau dari hukum kuli kepada hukum istina. Menurut Wahbah Az-Zuhaili terdiri dari dua definisi. Yang pertama, memakai qiyas kafi dan meninggalkan qiyas jalili karena ada petunjuk untuk itu, yang disebut istihsan qiyasi. Yang kedua, hukum pengecualian dari kaidah-kaidah yang berlaku umum karena ada petunjuk untuk hal tersebut yang disebut istihsan istinai. Yang kedua, istisab. Istisab secara etimologi berarti meminta ikut serta secara terus-menerus. Menurut Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, menetapkan berlakunya suatu hukum yang telah ada atau meniadakan sesuatu yang memang tiada sampai ada bukti yang mengubah kedudukannya. Macam-macam istisab yaitu seperti yang pertama, istisab al-ibahah al-asliyah, yaitu istisab yang didasarkan atas hukum asal dari sesuatu yang mubah. Sesuatu makanan atau tindakan akan dianggap selalu halal atau boleh dilakukan atau boleh dimakan menurut hukum aslinya selama tidak ada dalil yang melarang. Yang B, istisab al-bara'ah al-asliyah. Istisab yang didasarkan atas prinsip bahwa pada dasarnya setiap orang bebas dari tuntutan hukum taklifi. Seseorang akan dianggap bebas dari kesalahan atau hutang selama ada bukti yang mengubahnya. C, istisab al-hukum. Didasarkan atas tetapnya status hukum yang sudah ada selama tidak ada bukti yang mengubahnya. Contohnya, seseorang yang jelas menikah atau akad nikah dengan seorang wanita, maka si wanita tetap dianggap sebagai seorang istri sebelum ada yang mengubahnya atau bercerai. Yang D, istisab al-was. Didasarkan atas anggapan masih tetapnya sifat yang diketahui ada sebelumnya sampai ada bukti yang mengubahnya. Air yang dianggap bersih tetap dianggap bersih sebelum ada yang mengubahnya. Yang ketiga, dari hukum Islam yang tidak disepakati yaitu maslahah al-mursalah. Menurut Abdul Wahab Kalab, sesuatu yang dianggap maslahah namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil yang mendukung maupun yang menolaknya, sehingga ia dikatakan maslahah al-mursalah. Dan untuk memperjelas maslahah al-mursalah ini, menurut Abdul Karim Zaidan menjelaskan macam-macam al-mursalah, yaitu yang pertama, al-mursalah al-mu'tabarah, yaitu maslahah yang secara tegas diakui secara syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya perintah berjihad untuk memelihara agama dan lain-lain. Yang B, yaitu al-maslahah al-mulqah, yaitu
Sesuatu yang dianggap maslahah oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena bertentangan dengan syariat. Misalnya, ada anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan dianggap maslahah, tetapi ini bertentangan dengan nas Al-Quran surah An-Nisa ayat 11. Yang C atau yang ketiga, al-maslahah al-mursalah. Inilah yang dimaksud dalam bahasan maslahah yang didefinisinya seperti diterangkan di atas. Misalnya peraturan lalu lintas yang tidak ada dalil baik Al-Quran maupun hadis, namun peraturan tersebut sesuai dengan tujuan syariat, yaitu memelihara jiwa dan harta. Lalu yang keempat, urf atau adat istiadat. Kata urf secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima akal sehat. Sedangkan secara terminologi menurut Abdul Karim Zaidan, yaitu sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka, baik berupa perbuatan maupun perkataan. Yang kelima, sa'du zari'ah. Menurut bahasa, sahdu berarti menutup atau zara'ah, dan kata jamak dari zari'ah berarti wasilah atau jalan. Jadi artinya menutup jalan. Sedang menurut istilah, ialah menghambat segala sesuatu yang menjadi jalan kerusakan. Jadi yang dimaksud dengan sa'du az-zari'ah ialah mencegah atau menyumbat sesuatu yang menjadi kerusakan atau menyumbat jalan yang dapat menyampaikan seseorang pada kerusakan. Yang keenam, syar'u man qoblana. Yang dimaksud dengan syar'u man qoblana ialah syariat atau ajaran-ajaran nabi sebelum Islam yang berhubungan dengan hukum, seperti syariat Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Apakah syariat yang diturunkan kepada mereka itu berlaku pula bagi umat Nabi Muhammad? Masalah ini merupakan topik tersendiri dalam pembahasan usul fiqh. Yang ketujuh, qaul syahabi. Qaul syahabi atau sering disebut dengan mazhab syahabi, fatwa sahabi. Definisi singkatnya adalah fatwa sahabat secara perorangan. Rumusan sederhana ini mengandung 3 pilar, yaitu yang pertama, mengandung keterangan penjelasan tentang hukum syara yang dihasilkan melalui ijtihad. Kedua, yang menyampaikan fatwa itu ialah seorang sahabat Nabi. Yang ketiga, menggunakan kata perseorangan yang merupakan perbedaan secara jelas antara qaul syahabi dan ijma' syahabi. Hukum Islam yang tidak disepakati yang disebutkan para ulama ada 7 yang telah saya sebutkan tadi. Apabila di dalam penyebutan tadi secara meringkasnya saya salah, saya mohon maaf. Dan terima kasih untuk Bapak Zainul sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan tentang hukum Islam yang tidak disepakati ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.